Joko Widodo dalam rapatnya bersama dengan para jajaran menteri secara internal mengungkapkan kemarahannya. Jarang-jarang kita mendengar Jokowi berbicara dengan intonasi yang begitu meletup-letup. Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Negara menyampaikan hal ini lewat akun resminya. Kali ini saya melihat bagaimana Joko Widodo benar-benar peduli kepada rakyatnya. Bahkan pemikiran reshuffle pun sudah disiapkan. Demi apa? Demi rakyat, demi manusia-manusia yang memilihnya. Inilah yang menjadi jalan Joko Widodo. Dia disumpah untuk rakyat. Apa yang dikatakan oleh Joko Widodo? Silakan simak sampai selesai. Suasana dalam 3 bulan ke depan dan ke belakang mestinya adalah suasana krisis. Kita juga mestinya semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab kita yang berada di sini bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama. Ada rasa krisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi terkontraksi 6-7,6%. Minusnya, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang melihat ini normal. Kalau saya melihat Bapak Ibu dan Saudara melihat ini sebagai sebuah yang masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang luar biasa. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada berbeda satu saja, sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan dan kebijakan kita suasananya adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sebagai sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu, kebijakan Perpu saya keluarkan. Perpres pun saya keluarkan satu, kalau ada peraturan menteri, keluarkan. Untuk bertanggung jawab kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa gak punya perasaan suasana krisis? Yang kedua, saya perlu ingatkan, belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja secepatnya. Belanja kementerian tolong dipercepat untuk diberikan kepada rakyat. Kalau ada hambatan, keluarkan permen. Kalau perlu perpres, saya keluarkan. Untuk pemulihan ekonomi, contohnya bidang kesehatan, dianggarkan 75 triliun. 75 triliun baru keluar 1,53%, coba. Uang beredar di masyarakat, kena rem di situ semua. Keluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, segera keluarkan. Belanja peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan lapangan. Meskipun juga lumayan, tapi ini baru lumayan. Ini harus 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, mikro. Mereka menunggu semua. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Gak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti gak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan, semuanya yang manufaktur, industri, padat karya beri prioritas biar gak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk untuk stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan jadi susah. Harus ada ngomong apa adanya.
Gak ada progres yang signifikan. Nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin. Kalau sudah ada, belum cukup asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan. Jangan sampai ada hal-hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah luar biasa harus kita lakukan. Dan saya akan membuka langkah politik atau langkah pemerintah akan saya buka. Langkah apapun yang luar biasa akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara, bisa saja bubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini kalau Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan yang luar biasa keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta Bapak Ibu dan saudara sekalian mengerti, memahami yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana ini sangat diperlukan. Tindakan di luar standar sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja kita semua memahami bahwa Joko Widodo adalah pemimpin yang rela tendang menteri gak becusnya demi nasib rakyat banyak. Bahkan yang mau mengambil keputusan luar biasa untuk menyelamatkan rakyatnya, bukan wajahnya. Semoga saja rasa krisis bisa dimiliki oleh menteri-menteri ngeyelnya.